Proses pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi 2025 kembali menjadi sorotan. Siswa yang tidak bisa mendaftar kini hanya bisa pasrah dengan keadaan. DPR menilai kebijakan SNBP bagi siswa-siswi yang hendak mendaftar kuliah harus dievaluasi. Untuk membahasnya kita sudah bersama ada dua narasumber. Ada Ketua Komisi 10 DPR RI di studio, Ibu Etifah Saifudian. Assalamualaikum Bu Etifah. Ini DPR harus keras nih, DPR harus memanggil menterinya dalam waktu dekat. Kita tunggu itu nanti ya. Kami juga mengerti ada pengamat pendidikan, Pak Darmaning Tias. Saya langsung ke Pak Darmaning Tias. Pak, kami cukup kaget Pak ini Pak. Karena korbannya siswa. Ya. Baru kali ini saya mendengar yang lalai itu pihak sekolah, oknum guru bukan siswanya. Kok bisa serentak banyak terjadi di Indonesia Pak? Gara-gara SNBP. Taruhannya PTN gagal Pak. Oh, sebetulnya enggak. Kalau saya tidak terlalu pesimis begitu. Masih ada jalur tes bersama ya. Mereka nangis-nangis Pak, sudah berjuang dari semester awal sampai akhir Pak. Ya, tapi gini menurut saya sebetulnya ya, saya itu sebetulnya sejak dulu mengkritisi jalur undangan ini. Jalur undangan ini sebetulnya kuotanya harus diperkecil, maksimal 20%. Karena sebetulnya diskriminatif terhadap sekolah-sekolah baru dan sekolah-sekolah pinggiran. Jadi kalau kita lihat komposisi terbesar itu kan diberikan kepada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A, itu 40%. Yang akreditasi B itu 25%, yang akreditasi C itu hanya 5%. Nah, sekolah-sekolah yang baru berdiri di mana? Padahal mungkin juga bisa melahirkan orang-orang yang hebat. Nah, karena itu sebetulnya saya sejak program jalur undangan ini diterapkan 12 tahun lalu, saya sudah mengkritisi sebaiknya kuotanya itu dibatasi. Tapi ini di depan mata Pak Nasi sudah menjadi bubur, realisasinya tidak sesuai dengan ekspektasi siswa. Ya, gini, itu kan untuk jalur undangan. Oke, jalur masih undangan. ada jalur tes bersama. Karena itu mungkin yang kalau memang kita merasa pinter, ya kita percaya diri bahwa kita akan lolos di jalur undangan. Kita akan lolos di jalur tes, gitu loh. Karena itu sebetulnya tidak perlu cemas ya. Itu menurut kalau memang pinter ya. Kalau hanya karena nilai rapotnya yang bagus-bagus, belum tentu mencerminkan realitasnya, itu soal lain. Tetapi kenapa ini terjadi? Ya saya sudah berdiskusi dengan banyak orang bahwa ini kan sebetulnya baru pertama setelah sekian lama ya. Mungkin itu salah satunya kan juga terjadi perpecahan kementerian. Dulu itu satu kementerian menjadi dua kementerian. Dalam harmonisasi sistem itu kan nggak mudah. Dari satu kementerian ke kementerian yang berbeda. Kalau dulu kan satu kementerian, satu menteri, sehingga sistemnya itu bisa dibuat. Itu satu. Yang kedua. Tapi sebelum kita melebar, kita ingin dengan Ketua Komisi 10 dulu ya Pak Darmaning Tias. Apakah memang betul ini karena sistem finalisasi data yang tidak sempurna sehingga korbannya adalah siswa? Bu Ketua. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Darmaning Tias, saya mungkin tidak sepenuhnya sependapat gitu ya. Tadinya saya begitu juga. Lebih bagus kita itu mempunyai satu sistem seleksi nasional yang sama, itu aja udah. Nanti mana yang anak-anak yang terpandai itu saja yang diberi kesempatan masuk perguruan tinggi negeri. Tapi beberapa hari lalu ketika hal ini terjadi Pak Darmaning Tias, saya didatangi juga kan oleh banyak tamu. Padahal saya tuh ada beberapa rapat waktu itu termasuk raker dengan beberapa menteri. Tapi mereka ini nunggu di ruangan saya gitu ya. Ketika saya bertemu, saya tanya, Ibu dari mana? Saya kepala sekolah dari Simelu. Gimana Ibu, apa problemnya gitu. Jadi dia tuh datang sampai ke ruangan saya itu dengan 18 jam menggunakan kapal laut ke Banda Aceh, terus dengan biaya sendiri naik pesawat ke Jakarta, mengemukakan bahwa ada 76 kalau tidak salah atau 77 siswanya ya yang menurut beliau itu eligible atau memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk bisa berkontestasi di dalam penerimaan mahasiswa baru dengan jalur undangan ini. Tapi ternyata dia belum selesai dan dia nggak bisa masuk ke sistem. Jadi dia tidak termasuk sekolah yang dikategorikan lalai gitu. Saya Bu setiap hari saya coba kontak Pusdatin, saya coba kontak ini, saya kontak itu. Tapi sampai terakhir tetap dia tidak mampu memasukkan beberapa anak
yang ibu bisa lihat prestasinya seperti ini. Terus saya bilang, kan nanti masih ada jalur lain yang berbasiskan tes, gak usah khawatir gitu ya, masih ada kesempatan lain. Sudah dibujuk seperti itu Bu ya? Saya kan tadinya masih antisipasi nih, andai kan tidak bisa ada perpanjangan gitu ya. Mencoba menenangkan, Bu, tidak mungkin anak-anak saya dari Simelu, pulau yang tadi ya sangat terpencil, itu bisa kuliah kalau tidak melalui jalur undangan ini. Jadi bayangkan gitu ya, banyak sekali daerah-daerah di Indonesia, daerah-daerah yang sistem pembelajarannya mungkin tidak bisa menggunakan sepenuhnya misalnya internet dan sebagainya. Terus mereka tuh dipersaingkan sama dengan semua dari Pulau Jawa, dari Jakarta. Dan kemudian mereka sama-sama berkompetisi masuk ke perguruan tinggi negeri yang tentu saja daya dukung untuk menerimanya itu sangat terbatas. Jadi dengan adanya jalur undangan ini, keuntungannya tadi ada kemungkinan bagi sekolah-sekolah seperti yang kasus itu. Makanya saya langsung, oh berarti ada bagusnya juga gitu. Tapi saya punya jawaban itu, nah, Mbak Etipa. Kalau kita baca undang-undang pendidikan tinggi, memang ada kuota untuk daerah 3T. Dan itu jujur saja itu usulan saya. Jadi waktu itu nggak ada perhatian terhadap daerah-daerah 3T. Sementara saya bilang, kalau mereka ini dikompetisikan secara terbuka, nggak mungkin lolos. Karena itulah di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu ada jalur untuk anak-anak dari daerah 3T. Supaya perguruan tinggi terkemuka di Jawa ini tidak hanya diisi oleh orang Jawa saja, tetapi juga oleh saudara-saudara kita dari kepulauan itu. Mereka artinya, akomodasi. Ya, artinya dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi mereka bisa diterima berdasarkan nilai rapot itu, tetapi memang ini khusus alokasi untuk anak-anak dari daerah 3T. Nah, yang umum katakanlah sekolah-sekolah di Jawa yang sebetulnya 40% itu kan banyak di Jawa. Banyak ya atau ya kota-kota besar lah. Kalau Kalimantan juga kota-kota besar, luar Jawa juga kota-kota besar. Tapi kalau yang pedesaan itu masuk ke golongan C tadi. Jadi kuotanya juga sedikit. Tapi nah, itu mending dijawab dengan afirmasi. Makanya kami Komisi 10 ya menuntut agar dengan khususnya dengan pecahnya kementerian ini adalah kesempatan untuk kita melakukan satu evaluasi menyeluruh lagi. Sebenarnya nanti ke depan gimana sih? Karena salah satu aspek teknis yang mempengaruhi juga kesulitan sekolah kemarin itu karena di masa-masa ini ternyata terjadi perubahan kurikulum lagi gitu. Jadi ketika mereka mau memasukkan ke data ke pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS itu ada 3 mata pelajaran yang mungkin waktu zaman Pak Nadiem gitu ya, 3 mata pelajaran sekarang harus digabungkan jadi 1 inputnya. Nah berarti kan sekolah secara manual 3 ini dijumlah dulu, dirata-rata dulu. Jadi memakan waktu. Kami yakin itu dari juga. DPR dan juga dari pengamat ingin evaluasi jangka panjang. Tapi coba kita putar cuplikan ini, Ibu dan juga Bapak. Ini ada suara dari siswa yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Coba kita dengarkan bareng-bareng. Jika kita bisa kelas balik lagi Pak, selama 3 tahun Pak, 3 tahun terakhir kami siswa-siswa SMA di 17 Makassar belajar mati-matian Pak. Kami merelakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal Pak. Saya tahu orang tua di sini betul-betul juga memberikan yang terbaik untuk anaknya Pak. Kami tahu Pak, kami yakin selama 3 tahun Pak. Tapi apa? Hanya karena kelalaian sekolah Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu, kami hanya korban Pak. Kami tidak tahu apa-apa Pak. Kami banyak mengorbankan Pak, banyak hal demi satu tujuan. Demi satu tujuan. Pak Darman Intias, bayangkan Pak, 3 tahun Pak mereka mati-matian belajar demi masuk kategori eligible itu Pak, nilainya Pak. Masa Bapak menggampangkan? Kan ada jalur lain. Kalau mereka pintar ya siap bersaing. Tadi kita sudah lihat bersama Pak kesedihan para siswa. Iya, artinya bahwa ini persoalan dan harus diselesaikan tetapi saya sendiri memang punya pandangan seperti itu. Dan itu sudah pernah saya tulis 12 tahun lalu ya.
bahwa jalur ini sebaiknya tidak dipertahankan karena memang diskriminatif terhadap sekolah-sekolah yang di lapis bawah, termasuk sekolah-sekolah yang baru berdiri. Bayangkan, saya, Pak Jokowi, itu adalah lulusan dari sekolah yang baru pertama kali diluluskan. Artinya, kalau kami lulus pada periode-periode ini, mungkin kami nggak bisa kuliah di UGM gitu ya. Tapi karena waktu itu nggak ada jalur lain, PMDK sangat terbatas, kami terbuka jalur tes bersama dan itu terbuka untuk semua, kami bisa lolos. Menurut Bapak yang salah sekarang itu apa? Sistemnya, SDM-nya, kita bukan judge ya Pak, tapi paling tidak koreksi dari Bapak. Kalau kasus ini kan tadi Bu Hetifah sudah menjelaskan, ada persoalan perubahan sistem, baik di dalam dari dulunya satu kementerian menjadi 2 kementerian dan dari kurikulum itu sendiri berubah. Jadi penjelasan Bu Hetifah saya kira cukup clear menjelaskan di mana persoalannya ini. Lalu kedua, kalau tadi mengacu pada kepala sekolah dari Simelu tadi, berarti juga ada terkendala sistem. Karena menurut Bu Hetifah kan guru ini sudah mencoba berkali-kali, tapi gagal. Artinya kesalahannya bukan pada guru, tetapi pada sistem. Karena itu mungkin juga yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Harus reliable. Gitu. Ya itu saya kira penjelasan Bu Hetifah sudah cukup clear ya, bahwa ini memang ada persoalan sistem. Mungkin ada yang menjawab, kenapa sekolah-sekolah lain bisa nggak ada masalah? Ya mungkin sinyal nggak ada masalah. Kan di negeri kita ini jangankan sinyal, listrik aja kan masih banyak yang biarpet. Saat harus mengupdate, ternyata listriknya mengalami gangguan. Dan yang perlu kita sadari adalah tidak semua SMAN, termasuk apalagi SMA swasta ya, itu memiliki guru PNS yang cukup. Sehingga ini diserahkan kepada operator sekolah. Operator sekolah mungkin kewalahan, dan dengan beban guru yang besar sekarang, yang banyak, untuk sekarang sudah dikurangi ya, itu juga problem bagi guru. Jadi saya kira kita melihatnya memang tidak sekedar menyalahkan sekolah, tapi juga melihat sistemnya ini, gitu loh. Kami bukan menyalahkan sekolah, tapi paling tidak memotret apa yang disuarakan oleh para siswa, Bu Hetifah. Tapi sesaat lagi ditahan Bu, kita harus jeda dulu karena kami ingin tahu apakah DPR hanya memanggil, tapi tindakan implementasi konkretnya seperti apa yang dirasakan siswa ini agar ada solusi ketika mereka gagal SNBP. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.